Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Abu Samil dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang kajian di mana diharamkannya berdusta. Para sahabat Samil Tutor, berdusta merupakan salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Apa yang dimaksud dengan dusta? Dusta adalah perbuatan yang tercela. Ini salah satu sifat yang buruk. Maka kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada orang yang sering berdusta, maka manusia takut jika orang itu datang dan dia mengingatkan temannya, hati-hati, orang yang datang ini banyak dustanya. Kemudian perbuatan dusta adalah sifat orang-orang yang munafik, sedangkan kejujuran adalah salah sifat orang-orang yang tampak pada seorang mukmin. Itu di antara perbedaan yang sangat besar. Perbedaan di mana antara orang yang munafik dan orang yang mukmin. Para sahabat Samil Tutor, definisi dusta adalah, para ulama menjelaskan definisi dusta yaitu memberitahukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan realita. Seorang memberikan suatu kabar, tapi kabar itu tidak pada kebenarannya, seperti yang terjadi pada saat zaman ini, penuh dengan berita hoak, berita palsu, berita yang mengada-ada. Tentu saja sikap-sikap seperti ini dapat merugikan kehidupan bernegara maupun berbangsa dan kehidupan bertanah air. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada sejumlah ayat yang menjelaskan tentang tercelanya perbuatan dusta atau yang semakna dengan hal tersebut. Salah satu di antaranya yaitu ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang diharamkannya berdusta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwasanya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu mempunyai ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan ditanya di hari kiamat kelak. Quran Surah Al-Isra ayat ke-36. Ini adalah di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang diharamkannya berdusta. Seorang berbicara tanpa ilmu atau seorang mengingkari sebuah realita, ini juga termasuk orang yang berdusta dan khianat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Qaf yang berbunyi, ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun anid. Tidaklah seorang manusia
yang mengucapkan satu perkataan, melainkan padanya ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Nah, para sahabat Samin tutur, di setiap kehidupan kita itu pasti ada yang mengawasinya, pasti ada yang memantaunya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Samin tutur, sesungguhnya perbuatan jujur itu akan membawa seorang pada kebaikan, dan bahwasanya perbuatan yang baik itu akan menunjuki seseorang kepadanya surga. Sesungguhnya benar-benar ya, orang yang jujur itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu amal kebaikan. Begitu pula ketika seorang telah melakukan kedustaan, maka Allah catat sebagai perbuatan yang buruk. Para sahabat Samin tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu berkata yang benar sesuai dengan faktanya, dan jaga lisan kita agar kita selalu berada dalam kebenaran. Mudah-mudahan para sahabat Samin tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema di kesempatan kali ini yaitu diharamkannya berdusta agar dapat menjadi pembelajaran buat kita, agar kita berbicara di dalam apapun selalu dalam keadaan yang benar. Kalau kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam. Diam lebih baik daripada kita berbicara yang kita tidak memiliki ilmunya. Sebagaimana Samin tutur, kalaupun tidak mengetahui hal tersebut, maka lebih baik diam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di tahun 2024 awal Januari ini akan menjadikan diri kita lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Hiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.